Bab 641. Keduanya berbalik ke pintu masuk dengan kerutan di wajah mereka. Begitu mereka menyadari siapa yang ada di pintu, mereka menarik napas dalam-dalam karena terkejut. Itu Emily Clemons, yang telah dipenjara karena perdagangan narkoba dan konsumsi. Bagaimana dia keluar begitu cepat? Apa yang dia lakukan di sini? Lacey berkata dengan suara rendah, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu tidak disambut, jadi silakan pergi. Sementara itu, Emily tidak terpengaruh dan menantangnya. Cek-cek, Lacey, jangan terlalu kejam, oke? Lagi pula, kita pernah berteman baik, bukan? Aku datang hari ini untuk membantumu. Ingin melihatmu tidur di jalanan dan mati kelaparan. Lacey mengejek, kamu, tolong aku. Sejak kapan kamu begitu baik hati? Emily mengangguk, tentu saja. Sambil melemparkan satu set dokumen ke dalam pelukannya, Emily berkata, ini adalah perjanjian pengalihan untuk Linton Group. Saya menawarkan 200 juta untuk membeli perusahaan Anda. Tanpa melihat dokumen-dokumen itu, Lacey melemparkannya kembali ke arahnya. Maaf, Linton Group tidak untuk dijual. Juga, kami bernilai setidaknya 5 miliar sekarang. Apa yang membuatmu berpikir aku akan menjual perusahaanku seharga 200 juta? Beraninya kamu. Emily mencemooh, memang, pada puncakmu, Linton mungkin dihargai 5 miliar. Tapi segalanya berbeda sekarang. Perusahaan telah diboikot oleh Rivermouth. Itu akan segera bangkrut. 200 juta sudah merupakan penilaian yang berlebihan dari perusahaanmu. Jika Anda cukup pintar, saya sarankan Anda hanya mendengarkan saya dan menandatangani surat-suratnya. Atau, ketika Linton Group benar-benar bangkrut, Anda tidak hanya tidak akan menerima 1 sen pun, tetapi Anda bahkan mungkin berakhir dengan 1 ton uang. Utang. Lacey menjadi marah dan menegaskan, bahkan saya membakar gedung ini dan menghancurkan Linton Group, saya tidak akan pernah menjualnya kepada Anda. Zeke melangkah masuk memberitahu Emily dengan dingin, saya sarankan Anda keluar dari sini sebelum saya menjadi marah. Atau yang lain, saya tidak dapat menjamin Anda akan keluar dari sini dengan 2 kaki bekerja. Emily menatap tajam padanya dan berkata, Zeke, apakah menurutmu aku masih warga negara yang kecil dan tidak penting tanpa kekuasaan dan status bertahun-tahun yang lalu? Huff, biarkan aku memberitahumu. Kamu tidak akan pernah bisa membandingkan dirimu denganku sekarang. Jangan pernah berpikir untuk menudingku. Kurasa kamu tidak memiliki keberanian untuk melakukan itu. Junior dan senior Panther, masuklah. Segera, 2 pria besar masuk dari luar dan bertanya, Nona Clemons, siapa yang harus kita pukul kali ini? Pertanyaan itu sudah cukup untuk menunjukkan aura ganas mereka. Tak perlu dikatakan, Emily menunjuk Zeke dan menginstruksikan, pria ini adalah mantan pacar saya. Saya mencampakkannya ketika dia tidak mampu membayar mahar. Sekarang. Nah, dia meminta untuk kembali bersama saya dan terus menempel pada saya. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Duo itu tertawa dan menyarankan, ya, untuk itu, kita secara alami harus mematahkan kakinya. Terserah apa kata kamu. Emily memberi jalan bagi kedua pria itu saat dia berbicara. Duo itu mengepalkan tangan mereka, dan orang bisa mendengar retakan pada persendian mereka. Dengan mata berapi-api, mereka memelototi Zeke dan menggoda, kamu dibuang. Namun kamu masih berpegang teguh padanya. Dasar bajingan. Berlutut, dan minta maaf kepada Nona Clemons. Atau yang lain, kami akan memastikan kedua kakimu patah. Zeke menjawab dengan sinis, Junior dan Senior Panther. Kurasa kamu lebih seperti kucing. Ayo, tunjukkan padaku apa yang kamu punya. Apa-apaan? Sungguh pria yang sombong. Disebut sebagai kucing adalah penghinaan total bagi keduanya. Mereka mendidih karena marah dan menyerang ke arahnya satu demi satu. Zeke tetap tenang, dia tidak bereaksi terhadap ini. Dia hanya membalas dengan kakinya ketika Senior Panther sangat dekat untuk memukulnya. Panther Senior bereaksi dengan menggunakan lengannya untuk memblokir Zeke. Namun, dia tidak menyangka tendangan yang terlihat biasa saja mengandung kekuatan ledakan seperti itu. Segera, dia dikirim terbang di udara, bertabrakan dengan Junior Panther. Keduanya jatuh dan ambruk ke tanah. Mereka tidak bisa bangun setelah waktu yang lama dan bahkan mengalami kesulitan bernapas. Dengan ekspresi kaget dan tercengang, mereka menatap Zeke Willianona. Brengsek. Bagaimana orang ini bisa begitu kuat? Bukankah semua orang mengatakan dia hanya seorang pria yang lintah dari istrinya? Jika dia mampu, mengapa dia harus bergantung pada seorang wanita? Pasti informasi tentang dia pasti salah. Saat Zeke terus memancarkan sikap yang kuat dan sombong, Emily juga menjadi ketakutan.
Dia menelan ludah terus-menerus dan mundur perlahan. Zeke Williams, tunggu saja. Aku akan memastikan kamu menyesali ini. Kamu tidak bisa lagi melewatiku sekarang. Aku akan memastikan kamu berlutut dalam penyesalan suatu hari nanti. Bab 642. Saat dia mengatakan ini, Emily berbalik dan bergegas keluar dari ruangan. Setelah ini, Zeke tertawa dingin. Marsekal Agung tidak bisa menyinggung perasaannya. Itu hanya akan terjadi jika Anda sekarang adalah kolonel. Beberapa penjaga bergegas ke ruangan setelah mengetahui perkelahian itu. Zeke menginstruksikan, bawa kedua antek ini keluar dari ruangan. Para penjaga dengan cepat merespons dan menyeret panter senior dan junior keluar. Lacey, yang telah menyaksikan semuanya dari samping, masih ketakutan. Dia terengah-engah. Dengan suara lembut, dia bergumam, Zeke, bagaimana dia bisa keluar dari penjara begitu cepat? Terlebih lagi, dia bahkan mampu membeli 200 juta sekarang. Sambil tersenyum, dia mengatakan kepadanya, "Yah, itu sederhana. Dia sekarang salah satu antek Mance. Dia menggertak kita karena dia pikir dia memiliki kekuatan hebat yang mendukungnya." Lacey merenungkan kata-katanya sejenak sebelum mengangguk setuju. Ya, itu sangat mungkin. Tapi, dia mengatakan Linton Group akan segera bangkrut. Kurasa itu benar. Namun, Zeke tertawa dan meyakinkannya, Lacey, beri aku 7 hari. Dalam 7 hari, aku jamin Linton Group akan melambung ke kesuksesan dan menjadi pusat perhatian sekali lagi. Ryder Group akan putus asa. Aku berani bertaruh Anda bahwa dengan hidup saya. Baiklah, itu sudah cukup. Tidak perlu menghiburku. Lacey tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis mendengar pernyataannya. Selanjutnya, berdasarkan situasi sekarang, aku mungkin bisa bertahan 7 hari hanya jika Nancy dan Downey membantuku. Namun, aku tidak bisa menghubungi mereka berdua. Aku mungkin bahkan tidak bisa bertahan sehari dengan beban kerja. Kerutan segera muncul di wajah Zeke. Di mana mereka berdua? Dia bertanya. Lacey menjelaskan, ayah Downey sakit parah, jadi dia kembali untuk mengucapkan selamat tinggal yang terakhir. Aku tidak bisa menghubungi Nancy secara tiba-tiba. Aku sudah mengirim seseorang untuk mencarinya di Riverdale Hintons. Tiba-tiba, jantung Zeke berdetak kencang, dan dia mendapat firasat. 2 personel kunci di Linton Group menghilang selama waktu yang begitu genting. Ini mungkin perbuatan Mance. Mereka mungkin dalam masalah. Zeke segera memberitahunya, Lacey, aku keluar sebentar. Tolong tunggu aku di sini. Jangan tinggalkan kantor. Lacey mengangguk. Baiklah. Zeke melangkah keluar dari gedung Linton Groups dan meniup peluitnya. Dalam waktu singkat, Hadley muncul dan bertanya, Bos, apa yang Anda miliki untuk saya? Zeke memerintahkan, lindungi Lacey Hinton dari balik layar. Juga, perhatikan para penjaga di pintu masuk. Mereka mungkin telah pindah kam dan bekerja untuk Mance sekarang. Hadley menarik napas tajam dan berkomentar, Mance benar-benar bertindak cepat. Saya benar-benar kagum. Dia bahkan berhasil menyusup ke dalam organisasi internal Linton Group. Tapi bagaimana Anda tahu bahwa mereka pindah kam? Zeke menjelaskan, aku tahu apa yang mereka mampu. Bahkan jika mereka tidak dapat menghentikan senior dan junior Panther, mereka mungkin akan dapat melukai mereka dengan cukup parah. Namun, saya mengamati bahwa baik penjaga maupun Panther tidak memiliki sedikit pun serangan memar pada mereka. Ini berarti mereka bahkan tidak mencoba menghentikan Emily Clemons dan rombongannya yang terdiri dari 2 orang. Dia melanjutkan, juga ketika Emily pergi lebih awal, dia pergi melalui pintu masuk utama, bukan pintu samping. Dia jelas tahu bahwa ada penjaga di pintu masuk utama, tetapi bukan pintu samping. Namun, dia tetap memilih untuk keluar melalui pintu utama. Pintu, yang berarti dia yakin keamanan tidak akan menghentikannya. Memikirkan kata-kata Zeke sejenak, Hadley menyarankan, atau mungkin, Emily tidak bereaksi tepat waktu dan secara naluriah melarikan diri dari pintu utama. Zeke membantahnya. Aku mengenalnya dengan baik. Berdasarkan sifatnya yang licik, dia pasti akan mempertimbangkan ini. Yah, aku juga ingin mengenalnya dengan baik. Apakah kamu keberatan? Goda Hadley. Keluar, Zeke menegur. Jelas, dia tahu apa yang orang itu tersirat. Emily membawa Panthers yang terluka ke rumah sakit dan mencari Mance. Mance, maafkan aku, tapi aku tidak mencapai apa yang seharusnya aku lakukan, kata Emily dengan penyesalan. Baiklah, aku mengerti. Kamu bisa pergi sekarang, jawab Mance tanpa perubahan ekspresi. Tentu saja, dia tidak pernah mengira Emily akan berhasil membeli Linton Group hanya dengan 200 juta.
Dia memiliki motif tersembunyi dalam pikirannya dengan mengirimnya untuk mengajukan penawaran ke Linton Group. Setelah dia pergi, Mance memeriksa luka-luka Panthers. Mereka segera melompat ke pertahanan mereka sendiri. Mance, Zeke itu sama sekali bukan pecundang seperti yang kamu gambarkan. Tepat sekali. Saya pikir informasi Anda salah. Anda tidak bisa menyalahkan kami karena gagal kali ini. Bab 643. Mance mengangguk. Biarkan aku bertanya padamu. Seberapa keras Zeke Williams menyerangmu? Sekeras yang dia bisa, tentu saja, jawab senior Panther. Mance mengangguk lagi dan melemparkan kartu bank kepada mereka. Ada 100.000 di kartu ini. Ambil uangnya dan pergi dari sini. Panther senior dan Panther junior sangat senang. Mereka tidak pernah berpikir mereka akan dibayar. Mereka tidak menyangka Mance masih memberi mereka uang bahkan setelah misi gagal. Mance benar-benar murah hati. Keduanya dengan cepat mengambil uang itu dan pergi. Begitu mereka pergi, seorang pria berambut pirang keluar dari kamar mandi. Dia memiliki tato kalajengking di wajahnya yang membuatnya tampak garang. Seberapa bagus Zeke Williams? Pria berambut pirang itu bertanya. Mance mencibir dengan jijik, sama sekali tidak baik aku. Dia bahkan tidak bisa menyakiti kedua pria itu. Aku cukup yakin Zeke bukan orang yang menyerangku malam itu. Dia bukan tuannya. Scorpio, giliranmu sekarang. Pergi dapatkan dia. Mance telah menggunakan Emily Clemons malam itu untuk menguji Zeke. Dia ingin mengetahui apakah Zeke adalah pria berbaju hitam yang telah menyerangnya. Jika dia adalah pria berbaju hitam itu, Scorpio tidak akan pernah bisa menjadi lawannya. Tapi Mance salah dan melebih-lebihkannya. Scorpio mengangguk. Baiklah. Aku akan pergi dan membawanya turun sekarang. Scorpio, bahkan jika kamu tidak bisa membunuhnya di tempat, kamu harus menghentikannya menyelamatkan Dawn dan Nancy. Ingat itu. Perintah Mance. Jangan khawatir. Aku Scorpio. Tidak ada yang bisa lolos dariku. Di jalan keluar provinsi, sebuah Mercedes-Benz melaju kencang. Panther senior dan Panther junior ada di dalam mobil. Keduanya terlihat begitu bahagia. Senior Panther tertawa terbahak-bahak, kami sudah mendapatkan 100.000 hanya dengan satu pukulan. Ini uang mudah. Yah, aku akan melakukannya lagi bahkan dia memberiku 2. Haha. Junior Panther tertawa dan menimpali. Tapi setelah hening sejenak, Senior Panther tiba-tiba berdebar dan menutupi dadanya dengan tangannya, sialan. Aku merasakan sakit hatiku. Aku tidak bisa bernapas. Bagaimana denganmu? Junior Panther juga merasakan sakit di jantungnya, dan dia mengerang, aku merasakan jantungku ngilu. Rasanya sangat sesak. Kemudian, pada saat yang sama, keduanya memuntahkan darah dari mulut mereka. Kepala mereka menjadi kosong untuk beberapa saat. Rasa sakitnya menjadi begitu tak tertahankan. Mereka kehilangan kendali atas mobil dan menabrak truk besar. Tepat sebelum tabrakan, sesuatu terlintas di benak mereka. Luka dalam. Tendangan dari Zeke Williams telah menyebabkan mereka beberapa cedera internal yang serius. Dia lebih kuat dari yang kita duga. Dawn, yang selalu optimis, sekarang merasa sedih. Semakin dekat dia dengan keluarga Castaneda, semakin tertekan dia. Meskipun dia milik keluarga, dia tidak punya perasaan untuk mereka. Kami bahkan tidak Ted. Kami hanya anak haramnya. Sebelum berusia 5 tahun, dia dulu tinggal di rumah sewaan murah bersama ibu dan saudara laki-lakinya. Ketika ibunya meninggal, ayahnya tidak punya pilihan selain membawa mereka kembali ke keluarga Castaneda. Tapi keluarga Castaneda selalu memandang rendah mereka, menyebut mereka bajingan secara diam-diam. Bahkan para pelayan memutar mata mereka ketika melihat mereka. Ayah mereka juga mengabaikan mereka. Dia tidak peduli dengan mereka. Semua perhatiannya tertuju pada ibu tiri mereka, Monica. Aku diperlakukan lebih buruk dari pelayan di rumah. Karena itu, dia belajar mandiri. Selama masa kuliahnya, dia bekerja paruh waktu untuk menutupi pengeluaran pribadinya dan tidak mengambil uang dari keluarga. Dia tinggal bersama Lacey setelah dia lulus dan tidak pernah kembali lagi setelah itu. Linton Group dan Lacey adalah rumah dan keluarganya. Keluarga Castaneda hanya bisa dibuang padanya. Dia pikir dia tidak akan pernah kembali, tetapi ayahnya jatuh sakit. Dia tidak punya pilihan. Bagaimanapun, dia ayahku. Aku harus melihatnya untuk terakhir kalinya. Dia berdiri di depan pintu dan ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum masuk. Tapi begitu dia masuk, dia terkejut. Bab 644. Para pelayan sibuk mendekorasi halaman dengan lampu dan lentera. Itu tampak indah.
Dia menemukan keluarga Castaneda di aula. Mereka asyik mengobrol dan tertawa bersama. Ayahnya, Yung Castaneda, duduk di tengah. Dia terlihat baik. Siapa yang bilang dia sakit? Dia tidak terlihat sakit sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Apakah mereka berbohong padaku? Downey langsung mengernyit. Hei, lihat siapa yang datang. Ibu tirinya, Monica, melihatnya dan segera keluar untuk menyambutnya. Downey, masuk. Monica memeluk Dawn dan membawanya ke aula. Semua orang di keluarga berdiri ketika dia masuk. Downey, senang bertemu denganmu lagi. Kami sudah menunggumu. Kamu pasti lelah. Ayo minum teh bersama kami. Downey, kamu telah melakukan pekerjaan yang hebat untuk keluarga kami. Ayahnya, Yung Castaneda, juga tersenyum padanya. Downey, datang dan duduk denganku. Downey bingung. Apa yang sedang terjadi? Kenapa mereka begitu baik padaku? Mereka memperlakukannya seperti tamu terhormat. Itu belum pernah terjadi sebelumnya. Dawn terkejut. Mereka harus menyembunyikan sesuatu dari saya. Ayah, apa yang terjadi di sini? Dia menelan ludah sebelum bertanya, apa kesempatan untuk semua dekorasi ini? Yung Castaneda tertawa. Ini untukmu. Haha, kau gadis yang sangat beruntung. Untukku, aku. Dawn kehilangan kata-kata. Downey, ini untuk pernikahanmu. Mereka datang untuk melamarmu sekarang juga. Kamu akan menikah dengan pria yang kuat dan kaya. Keluarga kami akan menjadi terkenal dan terhormat ketika kamu menikah dengannya. Apa? Downey tercengang. Mereka meminta saya di sini untuk menikah. Tapi bagaimana dia bisa menikah dengan orang lain setelah mengenal pria sempurna seperti Zeke Williams? Selain itu, ini adalah pernikahan bisnis yang telah diatur sebelumnya oleh keluarganya. Seberapa baik pria itu? Dia lebih suka tetap melajang selamanya dan merawat keponakannya selama sisa hidupnya. Tanpa ragu, dia langsung menolak, aku tidak menikahi siapapun. Wajah ayahnya langsung menggelap. Apa yang kamu katakan? Jangan biarkan aku mendengarnya lagi. Atau, hei, ayolah. Jangan katakan hal seperti ini di depan anak-anak, kata Monica munafik. Downey, dengarkan aku. Calon suamimu berasal dari keluarga besar dan kaya. Kamu akan segera menjadi bibi yang kaya. Bukankah itu luar biasa? Selanjutnya, kita semua bisa menjadi kaya dan terkenal karenamu. Kamu adalah penyelamat keluarga Castaneda, kau tahu. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Kau memang satu dari sejuta. Aku tidak akan menikah, kata Dawn lagi, kali ini dengan tegas. Jika kamu tidak punya apa-apa lagi untukku, aku akan pergi sekarang. Dengan itu, Dawn berbalik untuk pergi. Beraninya kamu tidak mematuhiku. Kamu tidak akan meninggalkan rumah sampai kamu menikah. Kamu dihukum, kata Yung marah padanya. Pembantu, bawa dia ke kamarnya untuk mencoba gaun pengantinnya, perintahnya. Apa? Mereka bahkan sudah menyiapkan gaun pengantin. Bagaimana mereka bisa melakukan ini padaku? Apakah saya komoditas bagi mereka untuk berdagang? Downey sangat marah. Dia menginjak dan berjalan pergi. Wajah Monica menjadi gelap. Dia pergi ke Dawn dan menamparkan wajahnya. Kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu pikir kamu seorang putri yang bisa memilih pangeranmu? Kamu tidak punya pilihan. Kamu harus menikah hari ini, apapun yang terjadi. Dawn merasa kepalanya berputar, dan air mata mulai mengalir di pipinya tak terkendali. Emosinya tiba-tiba menjadi tidak terkendali saat dia berkata, aku tidak akan menikah bahkan jika kamu memukuliku sampai mati. Kasar. Yung Castaneda menggebrak meja dengan marah, aku ayahmu. Kamu tidak bisa tidak mematuhiku. Kamu tidak bisa memilih siapa yang akan kamu nikahi, dan kamu harus menikah dengannya hari ini. Bab 645. Ayah. Dawn mencibir, kamu menyebut dirimu ayahku. Di mana kamu ketika kami mengemis di jalanan tanpa makanan untuk dimakan? Di mana kamu ketika ibu terbaring di ranjang sakit dan saudara laki-laki harus menjual darahnya untuk membayar obatnya? Di mana kamu ketika kami hampir diculik setelahnya? Ibu meninggal. Apakah kamu tahu bahwa saudara laki-laki itu hampir dipukuli sampai mati karena dia mencuri roti hanya untukku? Di mana kamu? Sialan. Kamu berkeliling dunia dengan wanita ini. Kamu berani menyebut dirimu ayahku. Kamu tidak pantas mendapatkannya. Hentikan. Monica menamparkan wajah Dawn lagi. Beraninya kau berbicara dengan ayahmu seperti itu. Kau gadis kecil yang biadab. Jika mereka tidak datang untuk melamar hari ini, aku akan memukulmu sampai mati. Pergi ke kamarmu dan kenakan gaun pengantinmu sekarang.
Jangan berani-beraninya melanggar perintah kami lagi, atau kamu akan dihukum seumur hidupmu. Monica kemudian menjambak rambut Dawn dan menariknya sampai ke kamarnya. Arg! Tiba-tiba, Dawn ketinggalan satu langkah dan jatuh ke lantai. Tapi Monica tidak membiarkannya pergi. Dia terus menariknya. Bahkan, dia menarik rambutnya begitu keras sehingga kulit kepala Dawn mulai mengelupas, dan darah mulai menetes dari pipinya. Downy sangat kesakitan. Kepalanya terasa pusing, dan pikirannya tiba-tiba menjadi kosong. Dia memegangi kepalanya dan berjuang untuk melepaskan diri. Tapi Monica masih menahannya. Pelacur. Aku akan merobek semua rambutmu jika kamu berani tidak mematuhiku lagi. Harga pengantin ada di sini. Seseorang berteriak di pintu. Yung dengan cepat berdiri dan berkata, cepat, pergi dan sambut mereka. Ketika dia melewati Dawn, yang sedang berbaring di lantai, dia mengancamnya, kamu lebih baik berperilaku sendiri. Jangan membuat kami terlihat seperti orang bodoh. Kalau tidak, aku akan membunuh saudaramu di tentara. Downy putus asa. Mengapa saya memiliki ayah seperti itu? Bagaimana dia bisa mengancamku dengan putranya sendiri? Bagaimana dia bisa begitu kejam? Sekelompok orang datang ke rumah. Sam Clemons, saudara laki-laki Emily Clemons, adalah orang pertama yang masuk. Dia baru saja dibebaskan dari penjara. Namun, dengan dukungan dari Manche, dia dengan bangga masuk dan tidak menganggap serius keluarga Castaneda sama sekali. Dia adalah pengantin pria yang akan menikahi Dawn Castaneda hari ini. Di belakangnya ada anak buahnya yang membawa hadiah pengantin. Seseorang dari kelompok itu tiba-tiba berteriak, hadiah pengantin untuk Bu Castaneda, termasuk uang tunai 6.660.000, satu mobil Rolls-Royce, satu rumah besar di tepi Lake Resort, perhiasan emas dan perak seberat 800 pound. Semua anggota keluarga Castaneda sangat senang ketika mereka mendengar tentang mahar. Wow, mereka memang kaya dan terkenal, bahkan maharnya pun boros. Yung Castaneda dengan cepat menghampiri Sam, kemarilah, calon menantuku. Masuklah dan minum teh bersama kami. Namun, Sam Clemons mengabaikannya begitu saja, di mana istriku? Aku ingin melihatnya sekarang. Yah, dia kembali dari kota Oakhart segera setelah dia mendengarmu datang, kata Yung. Tapi kenapa dia terbaring di lantai? Apa kepalanya terluka? Sam Clemons bingung. Oh, dia baru saja menggantung lentera. Dia tidak sengaja jatuh, Yung Castaneda segera menjelaskan. Sam Clemons tersenyum. Oh benarkah? Dia bahkan menggantung lenteranya sendiri. Oh sayang, di mana kamu melukai dirimu sendiri? Sam pergi ke Dawn, ingin menyentuhnya. Downy terkejut melihatnya. Itu dia. Mereka ingin aku menikah Sam Clemons. Dawn mengenal Sam dengan baik. Dia adalah adik dari mantan pacar Zeke. Oh tidak, dia adalah seorang pembunuh dan seorang narapidana. Bagaimana saya bisa menikah dengannya? Terlebih lagi, dia pria tak berguna yang bergantung pada ibu dan saudara perempuannya. Aku lebih baik mati daripada menikah dengannya. Begitu Sam pergi ke Dawn, dia mendorongnya menjauh. Pergi, jangan sentuh aku.